Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu dan teman-teman berikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kelompok kami berjudul analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama ada pengertian analisa biaya, volume, dan laba. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis (CVP) merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena analisis biaya volume laba menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Semua informasi keuangan perusahaan terkandung ada di dalamnya. Berikut adalah pengertian dari masing-masing biaya, volume, dan laba. Yang pertama ada biaya, yaitu segala sesuatu yang berbentuk satuan hitung yang dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu untuk lebih berguna. Yang kedua ada volume, yaitu banyaknya unit yang terjual sesuai dengan keperluan analisis biaya, volume, dan laba. Yang terakhir ada laba, yaitu total penjualan dikurangi total cost. Selanjutnya yaitu hubungan biaya, volume, laba. Jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan, produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Lalu ada asumsi dasar hubungan biaya, volume, laba. Harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan, ini berarti harga jual setiap unit produk tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat menjadi unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya variabel per unit konstan dan jumlah biaya tetap total juga harus konstan. Lalu jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Ini berarti jumlah persediaan tidak berubah. Dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah. Sekarang masuk ke teknik grafik. Titik impas merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam satu bidang sumbu tegak atau penjualan dalam rupiah dan sumbu dasar atau volume penjualan atau produksi dalam unit. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat volume kegiatan atau penjualan produksi dalam jarak kapasitas tertentu. Contohnya, harga jual per unitnya 2.000, biaya variabel per unitnya 500, biaya tetap total dalam jarak kapasitasnya 0 dikurang 200 unit sama dengan 100. Selanjutnya teknik grafik. Di sini ada contoh soal tentang teknik grafik, contoh soalnya dalam tabel ini, dan ada juga penyelesaian dari contoh soal dalam bentuk diagram grafik. Garis penghasil total dibuat dengan menarik sebuah garis yang memotong titik-titik hubungan antara volume penjualan dalam unit atau kolom 1 dengan penjualan total atau kolom 2. Yang kedua, garis biaya total dengan cara menarik garis yang memotong titik-titik hubungan antara volume penjualan di kolom 1 dalam unit dengan biaya dalam rupiah di kolom 5. Garis penghasilan total berpotongan dengan garis biaya total pada sebuah titik yang disebut titik impas. Jarak antara garis penghasilan total dengan garis biaya total di daerah sebelumnya titik impas disebut daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya, hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya, di mana ada biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel total. Untuk menyederhanakan dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu berlaku asumsi ada 3. Yang pertama, hubungan teknis antara input dan output bersifat linear.
Yang kedua, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Yang ketiga, harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Di sini juga ada analisis impas. Analisis impas merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Digunakan salah satu alat bagi manajemen untuk menyusun perencanaan laba. Ada beberapa teknis dalam analisis impas. Yang pertama itu ada teknis aljabar. Impas ditentukan menggunakan persamaan aljabar. Penghasilan total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Harga jual per unit itu sama dengan P, unit yang dijual atau diproduksi sama dengan X, biaya tetap total sama dengan A, biaya variabel total sama dengan B. Sekarang masuk di analisis titik impas. Secara aljabar, titik impas dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan A per P dikurang B, PX sama dengan A per B 1 dikurang P. Kedua persamaan tersebut dapat dinyatakan menjadi impas atau rupiah sama dengan biaya tetap total per 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. Impas atau unit sama dengan biaya tetap total per harga jual. Sekarang masuk di contoh soal tentang titik impas. Harga jual per unit sama 30.000, biaya variabel per unit 16.500, biaya tetap total per tahun 148.500. Impas dalam rupiah sama dengan 148.500 per 16.500, 1 dikurang per 30.000 sama dengan 330.000. Impas dalam unitnya 148.500 per 30.000 dikurang 16.500 sama dengan 11 unit. Agar perusahaan memperoleh impas, maka harga jual produk Lalu ada persamaan biaya, volume, laba. Analisis hubungan biaya, volume, laba terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi laba dapat dibuat dengan persamaan C, V, P sebagai berikut. Total penghasilan sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel ditambah laba. Persamaan di atas sebenarnya berasal dari persamaan aljabar, yaitu PX sama dengan A ditambah BX ditambah C. Dalam hal ini, C adalah laba. Lalu contohnya, penentuan impas dengan menggunakan persamaan biaya, volume, laba adalah sebagai berikut. Jika diketahui total penghasilan 2.000, total biaya tetap 40.000, biaya variabel per unit 1.500, maka 2.000 X sama dengan 40.000 ditambah 1.500 X ditambah 0. 500X sama dengan 40.000. Lalu X-nya sama dengan 80 unit. Lalu apabila perusahaan menginginkan laba 30.000, jika harga jual dan biaya tidak berubah, volume penjualan produk harus sebesar 2.000. X sama dengan 40.000 ditambah 1.500X ditambah 30.000. 500X sama dengan 70.000. X sama dengan 140 unit. Perubahan harga jual akan mempengaruhi volume penjualan dan laba perusahaan. Contoh, jika perusahaan menaikkan harga dari 2.000 per unit, maka menjadi 2.500. Jika volume penjualan tetap yaitu 140 unit, total biaya tetap menjadi 40.000. Biaya variabel per unit 1.500, maka akan mempengaruhi laba dari 30.000 menjadi 2.500 per 140 unit, sama dengan 40.000 ditambah 1.500 140 unit ditambah C. 350.000 sama dengan 250.000 ditambah C. C sama dengan 350.000 dikurang dengan 250.000, maka C sama dengan 100.000.
Dengan biaya dan volume penjualan tetap, adanya kenaikan harga jual 25% akan berakibat terhadap kenaikan laba sebesar 70.000 atau 2,33 kali dari 30.000 menjadi 100.000. Perubahan volume penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya. Contoh, jika perusahaan menetapkan penjualan sebanyak 175 unit dengan harga jual tetap 2.000 per unit, total biaya tetap 40.000, biaya variabel per unit 1.500, maka akan mempengaruhi laba dan total biaya menjadi 2.000 per 175 unit sama dengan 40.000 ditambah dengan 1.500 per 175 unit ditambah C. Maka 350.000 sama dengan 302.500 ditambah dengan C. C sama dengan 350.000 dikurang dengan 302.500 dan C sama dengan 47.500. Dengan harga jual tetap, adanya kenaikan volume penjualan dari 140 menjadi 175 unit akan berakibat terhadap kenaikan laba 17.500 dari 30.000 menjadi 47.500 atau 58,3%. Berikut ada analisis CFP terhadap perubahan biaya variabel per unit. Perubahan biaya variabel per unit akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya. Contohnya, jika biaya variabel naik dari 1.500 menjadi 1.600, sementara harga jual per unit, total biaya tetap, dan volume jualan tetap, maka akan mempengaruhi laba dan total biaya menjadi 2.000 sama dengan 40.000 ditambah 1.600 ditambah C, di mana C ini laba. Berikutnya 280 sama dengan 264 ditambah C. C sama dengan atau laba sama dengan 280 dikurang 264. Hasil laba tersebut 16.000. Adanya kenaikan biaya variabel per unit dari 1.500 menjadi 1.600 per unit akan menyebabkan penurunan laba 14.000 dari 30.000 menjadi 16.000. Di sini ada break-even point atau titik impas, ada investasi pemilik, penerimaan pendapat, pengambilan brief, dan pinjaman dari pihak lain. Transaksi. Bukti transaksi terdiri atas faktur atau nota, yang kedua kwitansi, yang ketiga cek atau giro, yang keempat. Selanjutnya, pendekatan laba operasional. Rancangan matematis dengan menggunakan pendekatan laba operasional adalah berdasarkan pada laporan laba rugi dengan format margin kontribusi. Dengan menggunakan format margin kontribusi, laporan laba rugi dapat mempermudah pengorganisasian biaya perusahaan dalam kategori biaya tetap dan variabel. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurang beban variabel dikurang beban tetap. Untuk menyederhanakan, dianggap pola tersebut berbentuk linier atau garis lurus. Oleh karena itu berlaku asumsi, yaitu yang pertama, hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. Yang kedua, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Yang ketiga, harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Kesimpulan, analisis biaya volume laba adalah alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan karena menghubungkan biaya, volume penjualan, dan harga produk. Melalui analisis ini, manajemen dapat memahami hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan untuk menentukan titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Selain itu, analisis ini membantu menghitung kontribusi margin yang menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap unit produk terhadap penutupan biaya tetap dan pencapaian laba. Dengan demikian, analisis biaya volume laba memungkinkan perusahaan untuk memprediksi dampak perubahan biaya, harga, dan volume penjualan terhadap laba, sehingga menjadi alat penting dalam merencanakan target laba dan strategi bisnis.